Bu Yunika. Selamat pagi Bu. Jadi gini, saya kan dapat tugas dari CGP yang sekarang sedang saya jalani. Itu saya harus menjalankan serangkaian proses observasi pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu guru di sini. Nah, kemarin saya coba minta izin ke Pak Tarto, kemudian Pak Tarto menyerahkan kepada saya mau siapa yang diobservasi. Nah, kemarin makanya kan saya terus ngobrol, kalau Bu Yunika gimana? Bu Yunika sudah oke. Nah, dari situ nanti tugas yang saya lakukan itu saya harus melaksanakan observasi mulai dari tahapan pra-observasinya, kemudian observasinya, dan pasca observasinya. Nah, saat ini kita kan ada di tahapan pra-observasi. Itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang pembelajaran yang akan Bu Yunika ajarkan pada hari ini. Di antaranya tujuan pembelajaran yang nanti mau dicapai dari pembelajaran Bu Yunika apa? Kebetulan kan ini baru materi garis bilangan, penjumlahan dan pengurangan garis bilangan. Nah, tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menjumlahkan dan mengurangi menggunakan garis bilangan. Oh, berarti nanti pakai garis bilangan. Anak setelah belajar itu bisa itu nanti bisa membuat atau bisa menghitung jatuhnya. Yang pertama itu anak yang penting bisa menghitung dulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu anak bisa menggambar, membuat garis bilangan. Jadi anak bisa menghitung dengan menggunakan garis bilangan yang anak buat. Oh gitu ya. Terus area yang mau dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan apa saja? Kalau yang pertama itu kan siswa berkelompok biar memudahkan siswa jadi bertukar pikiran itu ya, biar bisa komunikasi ya. Terus yang kedua itu siswa menggunakan garis bilangan dulu. Jadi dengan menggunakan garis bilangan secara berkelompok, jadi siswa yang belum paham dan siswa yang sudah paham itu siswa yang belum paham itu bisa diajari dengan siswa yang sudah paham. Tutor sebaya ya. Terus yang kedua itu yaitu membuat garis bilangan. Kalau membuat garis bilangan kan biasanya pakai penggaris. Ada siswa yang kalau membuat garis bilangan itu tidak menggunakan garis. Jadi langsung set. Nanti dia kan setting itu. Ya, nanti diajarin bagaimana cara membuat garis bilangan dengan menggunakan penggaris. Biar itu. Berarti nanti selain ke kognitifnya juga ke ini ya, keterampilannya ya. Kalau sikapnya yang diambil berarti nanti dari yang saat berkelompok diskusi itu. Kalau dalam kegiatan pembelajaran kan pasti ada strategi yang mau dilakukan. Nah, Bu Yunika sendiri sudah menyiapkan strategi apa supaya anak-anak ini nanti bisa memahami atau tujuan dari pembelajarannya yang mau dilakukan Bu Yunika itu bisa berhasil dengan menggunakan saya membuat media garis bilangan itu ya. Terus menghitungnya itu dengan Doraemon. Ada gambar Doraemon, nanti Doraemonnya loncat. Kalau misalnya kan kalau penjumlahan itu nanti misalnya 2 ditambah 5 misalnya. Terus Doraemonnya selalu ada di angka 0. Kemudian Doraemonnya loncat 2 kali. Berarti di angka 2 ditambah 7 berarti loncat lagi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus hasilnya nanti di angka 5. Jadi kayak anak-anak terus bermain ya, belajar sambil bermain ya. Baik, untuk sementara itu dulu di pra-observasi, tetapi ada hal yang mau saya sampaikan untuk nanti selama observasi saya di dalam kelas. Ada beberapa hal yang mau saya observasi, di antaranya nanti adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi kenyamanan anak di dalam kelasnya, di antaranya ada lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan muridnya, terus komunikasi positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi. Nah, misalnya motivasi kan bagus, baik gitu. Terus memandu proses belajar mengajar yang efektif, bagaimana nanti tentang pembukaannya, terus muatan sosial emosionalnya, pakai misalnya pada saat anak
sedang bete atau sudah nggak fokus, lalu bagaimana cara pengelolaannya, dan pendekatan dalam mendampingi murid serta penggunaan strategi dan yang lain penutupan proses belajarnya. Kalau yang ketiga itu nanti area yang mau saya observasi itu adalah tentang asesmen, bagaimana asesmen yang dilakukan, tentang pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmennya. Nah, untuk observasi yang nanti mau dilaksanakan apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau ini RPP-nya coba. Oh, berarti ini pendahuluannya ya. Oh, ini sudah masuk ini sudah masuk KSE-nya, tepuk semangat. Nanti mungkin pada saat di tengah-tengah anak sudah mulai nggak fokus, bisa pakai itu lagi. Terus yang ya diferensiasinya kayaknya belum begitu nampak, atau biar nampak anak kan kalau diferensiasi kita bisa pakai diferensiasi konten, produk maupun proses. Lah mungkin ini bisa pakai diferensiasi konten, misalnya nanti ada anak yang mungkin dia audio visual, mungkin dia hanya audio atau hanya visual. Kalau di sini saya lihat kan nampaknya di bagian visualnya ya, karena anak membaca ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan melihat videonya dulu. Jadi anak yang dia itu punya audio visual bisa juga menangkap apa yang nanti didapat. Kalau ditelesepi atau dimasuki nonton video dulu di awal cukup nggak? Misalnya dicarikan video di YouTube yang pendek gitu? ada. Oh iya, berarti bisa nanti di awal. Iya, di awal setelah jenengan pendahuluan mau masuk materi kan, mau menjelaskan nih. Nah, diawali dulu misalnya pakai video dulu. Ya, nanti video pendek sekitar 2 menit atau 3 menit kan mungkin di YouTube banyak. Iya. Saya rasa itu sih kalau untuk penilaian sudah sih. Baik, sambil nanti siap-siap bisa, nanti kalau sudah pas waktunya saya bisa masuk, kita masuk. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Ayo, siapa yang ingin doa? Adit. Ya. Yuk, Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita buat semangat. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Mas Syafi. Mas Al sama Mas Syafi hari ini tidak berangkat karena sakit. Kita doakan Mas Al dan Mas Syafi semoga segera sembuh dan bisa berangkat sekolah kembali. Apakah anak-anak sudah sarapan semua? Siapa yang belum sarapan? Oke, sudah sarapan semua. Kalau sudah sarapan semua berarti kita sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah. Oke. Siapa ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Masih ingat nggak tumbuhan? Masih? Kalau masih ingat pembahasan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Oke. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu supaya apa? Supaya anak-anak
dapat menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak bisa membuat garis bilangan dengan menggunakan penggaris. Kalau buat garis bilangan itu harus pakai penggaris. Itu. Paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, mari kita mari kita belajar pada pagi hari. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Binika punya sebuah video. Video apa? Video tentang garis bilangan. Siapa yang mau melihat? Oh, semuanya mau. Oke, kita putar videonya ya. Bentar ya. Garis bilangan merupakan salah satu penyajian garis yang mempunyai titik-titik yang mewakili bilangan dalam jarak yang sama. Setelah kalian tadi sudah menonton video yang Bu Yunike putar, apakah kalian sudah tahu garis bilangan itu apa? Coba kalau sudah tahu, silahkan dibuka buku pakarnya halaman 113. Dalam video tadi itu bilang gimana? Bilangan cacah yang tumbuh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sama tidak di buku paket? Ya. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Nah, dimulai dari angka 5 boleh tidak? Tidak. Semuanya harus dari angka 0. Oke. Kemudian dibuka halaman 114. Ya? Itu ada contoh 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 itu hasilnya berapa? 2. Kalian sudah bisa coba kalau sekarang pakai garis bilangan. Kalau pakai garis bilangan berarti Doraemonnya selalu ada di angka 0. Doraemonnya ada di angka 0. Oh iya, sebelum kita bermain menggunakan garis bilangan Doraemon, Binika akan menjelaskan cara kerjanya dulu. Cara kerja media pembelajaran garis bilangan. Caranya gimana? Setiap ada penjumlahan, Doraemonnya harus dimulai dari angka 0. Paham? Paham. Kemudian jalannya ke kanan. Apakah boleh jalan ke kiri? Tidak. Tidak boleh jalan ke kiri. Kalau jalan ke kiri itu namanya pengurangan. Kalau penjumlahan itu jalannya, Doraemon jalannya ke kanan. Paham? Misalnya ada soal 4 ditambah 3 misalnya. 4 ditambah 3. Ya Doraemonnya tetap dari angka 0 dulu. Di atas angka 0 dulu. Baru jalan ke kanan apa ke kiri? Kanan. Jalan ke kanan berapa kali? 4. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Ditambah berapa tadi? 3. Berarti Doraemonnya harus berjalan ke kanan berapa lagi? 3. 1, 2, 3. Oh, Doraemonnya ada di angka berapa ini? 7. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sudah paham? Siapa yang belum paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham benar? Sudah. Kalau sudah, Bu Yunika akan membagikan kelompok.
1, kelompok 2 Mas Arkan, kelompok 3 Mbak Najwa, kelompok 4 Mas Rehan, kelompok 5 Mbak Alia, kelompok 6 Mbak Tika, dan kelompok terakhir punya Mas Rima. Ya. Bagian semua ya. Caranya sama. Silahkan setiap satu kelompok silahkan mengisi. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa diberi nama kelompoknya dan nama kalian serta nomor absen. Paham? Ngitungnya dengan menggunakan garis bilangan Doraemon. Paham? Paham nggak? Silahkan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Siapa yang bersedia nomor 1? Oh, kelompoknya Mas Rehan. Ya, yuk. Ayo, cepat. Salah satu saja Mas Rehan aja yuk. Soalnya 6 ditambah 4 berarti dari 0 dulu, kemudian jalan ke berapa? Yuk. Tambah 2, 3, 4. 6 ditambah 4 hasilnya berapa Mas? 10. Mas Rehan bilang 6 tambah 4 hasilnya 10. Apakah benar? Benar. Silakan lembar evaluasinya tadi, lembar kerjanya tadi, silakan boleh ditempelkan di papan tulisnya. Sudah semua? Apakah ada yang ditanyakan belum? Apakah ada yang belum? Sudah? Oke, kalau sudah, Yunika akan membagikan lembar evaluasi. Oke, silakan dikerjakan secara individu. Individu itu apa toh? Supaya kita mengerjakannya fokus, kita sekali lagi tepuk fokus. Ingat fokus. Tepuk fokus. Fokus, fokus. Masuk, masuk. Paham, paham. Transfer ilmu. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Silakan boleh dikumpulkan.
Sudah paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, kok pada lemes ya? Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa, Bapak bisa, pasti bisa. Silahkan pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumah untuk pembelajaran selanjutnya. Bu Yunika akhiri. Sebelum Bu Yunika akhiri, silahkan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin doa? Rehan? Faik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yunika ketemu lagi setelah tadi kita pra-observasi dan proses observasi. Sekarang kita masuk ke tahapan pasca observasi. Nah, di tahapan ini menurut Bu Yunika tadi setelah melakukan proses pembelajaran, kita refleksi dulu. Menurut Bu Yunika, bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Yunika tadi? Kalau tadi alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan lancar ya. Alhamdulillah strateginya juga sesuai dengan FPP. Terus tujuan pembelajarannya juga udah sudah terpenuhi. Ya. Terus dari lagi ya. Mungkin kalau media juga bisa bisa terpakai. Media juga terpakai. Dan tadi yang pakai yang visual ya. Yang visual juga alhamdulillah sudah Iya, dilaksanakan. bisa dipraktekkan ya. Baik, gini, kalau dari yang saya observasi dari pembelajaran Bu Yunika tadi, memang saya lihat di sana untuk aspek mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman itu Bu Yunika sudah bisa menciptakan kelas yang nyaman. Artinya anak-anak tuh belajar ya senang, bahagia. Terus kata-kata yang digunakan juga kata-kata yang positif. Saya dengar tidak ada kata yang seolah-olah memojokkan anak didik, kemudian kok membuat anak didik takut, atau ada kata-kata kasar juga tidak nampak di sana. Lalu untuk memberikan motivasi tadi lewat memberikan tepuk tangan bagi anak-anak yang sudah bersedia maju. Tapi mungkin bisa ditambahkan ini Bu suatu saat lagi nanti kalau untuk penerapan disiplinnya. Misalnya pada saat nanti mengerjakan soal, entah itu soal evaluasi atau soal yang bentuknya diskusi, itu mungkin bisa dibatasi. Misalnya saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan atau 10 menit mengerjakan, sehingga di situ kan terus kedisiplinan anak akan terbentuk. Lalu untuk yang aspek memandu proses belajar mengajar yang efektif, saya lihat untuk pembukaan itu tadi sudah menyapa, kemudian doa, absen, bahkan tadi sudah ada muatan sosial emosionalnya yang anak-anak itu ditanya bagaimana hari ini pada waktu mau pembelajaran. Terus tadi Bu Yunika juga sudah menggunakan tepuk-tepuk untuk membangkitkan semangat anaknya dalam belajar. Pada saat anak mulai jenuh dengan pembelajaran, itu juga anak-anak diberikan tepuk-tepuk tadi ya, tepuk semangat dan tepuk fokus tadi. Untuk posisi tempat duduk anak juga berkelompoknya sudah sesuai, artinya
ada pembagian antara dalam satu kelompok itu nggak cuma perempuan toh, laki-laki toh, tapi juga berkelompok antara di situ terdapat laki-laki dan perempuannya atau heterogen. Lalu untuk saat anak-anak itu merasa kesulitan, Bu Yunike sudah mau datang ke masing-masing meja sehingga bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas untuk anak-anak. Untuk penutupan juga sudah ditutup dengan adanya refleksi, doa dan salam. Mungkin untuk tambahan dari saya itu mungkin bisa memvariasi bentuk pembelajaran sosial emosionalnya. Kalau tadi kan lebih banyak tepuknya, mungkin bisa ditambah dengan anaknya nanti diputarkan musik terus pakai joget-joget kecil itu sedikit yang pendek-pendek saja, atau bisa pakai ice breaking yang lainnya, permainan yang singkat saja misalnya. Untuk yang melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik tadi sudah nampak, sudah menanyakan apakah ada anak yang kesulitan, itu juga termasuk dalam umpan baliknya. Kemudian asesmen juga saya lihat sudah sesuai dengan tujuan dan aspek yang mau dikembangkan. Mungkin kalau yang tambahannya untuk keterampilan, mungkin untuk asesmen untuk bagian keterampilannya yang mungkin lebih dinampakkan lagi. Ya. Itu kalau observasi yang tadi saya lakukan. Lalu tindak lanjut apa yang akan Bu Yunike lakukan setelah tadi saya mulai dari pra observasi, kemudian ke observasi, kemudian sekarang kita coba ngobrol seperti ini. Mungkin ada tindak lanjut yang ingin Bu Yunike lakukan untuk kedepannya. Mungkin dari model sama strategi pembelajaran itu menggunakan model dan strategi yang lain yang mungkin anak-anak tuh bisa lebih semangat untuk belajar. Oh ternyata sambil belajar pakai model ini itu ternyata cocok untuk anak ini, tapi ya kekurangannya belum banyak yang tahu model belajar. Jadi menambah wawasannya. Ya. Kira-kira kalau mau menambah wawasan, dari mana sumbernya atau apa yang akan Bu Yunike lakukan supaya bisa wawasannya untuk menambah tentang metode atau media atau mungkin strategi pembelajaran yang kira-kira cocok untuk anak? Mungkin ada langkah yang akan Bu Yunike tempuh? Mungkin kan sekarang sosial media banyak ya Bu. Iya. Bisa saya mau lihat di YouTube, pembelajaran di YouTube yang seru tuh kayak gimana? Oh iya. Betul. Yang pas untuk materi ini tuh apa sih seperti itu, dan untuk yang ada buku model pembelajaran itu mungkin saya akan baca-baca lagi. Nah, mungkin dari sana juga nanti ice breaking juga banyak untuk mempervariasi sama media pembelajarannya, mungkin agak dengan lagi ya. Dikembangkan lagi. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya yang sudah disediakan. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatan pembelajaran yang seharusnya Bu Yunike sudah melanjutkan ke selanjutnya, tapi ternyata ini terpaksa saya kok nyegati dulu karena memang biar semuanya dapat. Mungkin ada yang mau dikonsultasikan lagi atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing-sharing lagi. Sekali lagi terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan pekerjaan.